Pemirsa, Indonesia akan menerapkan uji coba bebas karantina bagi para turis asing atau pelaku perjalanan luar negeri yang memasuki wilayah Bali mulai tanggal 7 Maret 2022. Jika berhasil, Indonesia akan memberlakukan bebas karantina untuk semua wilayah. Kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin melandai dan terkendali membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan uji coba bebas karantina bagi turis asing dan pelaku perjalanan luar negeri yang memasuki Bali mulai tanggal 7 Maret 2022. Namun uji coba ini berlaku bagi yang sudah melakukan vaksin secara lengkap dan juga booster. Selain Bali, uji coba ini juga akan diberlakukan di Batam dan Bintan. Jika uji coba bebas karantina di Bali, Batam, dan Bintan berhasil diimplementasikan di dalam 1 minggu, maka pemerintah akan menerapkan aturan sama di wilayah lain di Indonesia. Baik pemirsa, melanjutkan kembali pembahasan kami mengenai penghapusan karantina untuk turis atau pelaku perjalanan luar negeri ke wilayah Bali. Masih bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane dan juga dengan Bapak Heri Trianto. Ibu Pane, berarti sebenarnya sudah tepatkah kalau sekarang memang berlakukan uji coba pembebasan karantina, Ibu, atau memang masih termasuk terburu-buru? Kalau untuk kondisi saat ini 2 minggu terakhir ini memang anomali, tetapi kita akan baru bisa melihat minggu depan begitu ya. Kalau memang minggu depan konsisten kita terus menurun dengan catatan angka kematian kita juga turun, ini menurut kami sudah tepat untuk dilakukan. Tetapi kalau minggu depan ternyata kondisinya kembali kepada kondisi yang sebelumnya, maka harus dilakukan evaluasi kembali. Sekali lagi kami katakan bahwa karantina itu tidak harus diurus oleh pemerintah. Yang menurut kami kurang tepat adalah meniadakan karantina, itu yang tidak tepat. Tetapi kalau mereka melakukan karantina mandiri di tempatnya masing-masing, memang sebenarnya sejak awal harusnya begitu, tidak harus dikelola oleh pemerintah, bahkan tidak harus di hotel begitu. Berarti memang masih berlaku kepada kesadaran masing-masing turis. Untuk Pak Heri sendiri, kalau seandainya turis yang tiba memang positif, Pak, bagaimana penanggulangannya nih, Pak? Iya, jadi kan memang ada kebijakan-kebijakan imigrasi maupun kebijakan administrasi yang diterapkan untuk mereka. Di antaranya bahwa mereka harus punya kepastian asuransi. Itu saya rasa berlaku umum untuk di semua negara, sehingga ketika mereka positif tidak membebani pemerintah Indonesia gitu. Jadi rasanya sih ini sudah berlaku umum. Jadi pelaku perjalanan luar negeri yang WNA itu pasti mempersiapkan hal ini gitu. Jadi ketika itu ada kemudian juga dibuka visa on arrival ya setelah 2 tahun ditutup, itu rasanya juga bisa menjadi penyaring untuk kita memilih atau mempersilahkan siapa saja dari WNA yang datang ke Indonesia untuk kunjungan wisata, ya mereka yang memang benar-benar memiliki kemampuan atau memiliki jaminan asuransi ketika mereka positif COVID-19. Oke, bagaimana dengan kewajiban swab tes PCR untuk masyarakat kita sendiri, Pak, jika ingin melakukan penerbangan ke dalam negeri sementara sudah melakukan vaksinasi sampai level booster, begitu maksudnya? Iya, jadi rasanya sama. Jadi kalau lewat pintu ini yang mulai dibuka kan ada 3 pintu kedatangan ya, di Batam, di Bintan, dan di Bali. Jadi ketika WNI yang datang ke Indonesia juga sama diperlakukan, tapi mereka memang harus menjalani entry test dulu ya ketika masuk. Selain kemudian ada persyaratan ketika dari negara asal mereka juga dinyatakan negatif menjalani PCR. Saat ini pun ketika sudah 3 hari karantina, kewajiban exit test atau hari ketiga itu juga berlaku dan banyak dari warga negara Indonesia juga melaksanakan itu. Bukan, maksud saya kalau penerbangan dari luar negeri, baik itu WNI sendiri kan mereka sempat ada ke dalam pesawat, kemudian sempat ada kontak dengan yang lain. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia sendiri, katakanlah terbang ke Surabaya dari Jakarta, apakah kewajiban swab PCR test masih terus diberlakukan, Pak, meskipun sudah melakukan vaksinasi booster begitu?
Iya, kalau kewajiban itu masih dilakukan, itu adalah bagian dari screening karena kan vaksinasi tadi seperti disampaikan Bu Lina itu juga tidak membuat orang kebal gitu. Jadi orang tertular harus dilakukan screening karena memang penerbangan melalui udara atau transportasi lain itu kan juga di ruang tertutup sehingga sirkulasi atau penularan itu resikonya juga semakin tinggi. Jadi itu masih sejauh ini masih diberlakukan. Berarti memang sebenarnya protokol kesehatan masih tetap diterapkan, mungkin hanya sebatas karantina yang dari luar negeri tadi saja, bukan ditiadakan tapi hanya diserahkan kepada pelaku perjalanan, begitu ya Pak Heri ya? Betul. Ya, Ibu Pane, kalau seandainya Bali sukses ini Bu, indikatornya akan seperti apa Bu? Dan apakah wilayah-wilayah lain di Indonesia, katakanlah Jakarta dan juga Surabaya sebagai dua kota terbesar begitu Ibu, sudah siap juga jika memang nantinya karantina dihapuskan jika ada pelaku perjalanan atau turis yang datang dari luar negeri? Ya, saya kira kita harus menyiapkan berbagai skenario, terutama ketika kondisi sudah terkendali. Jadi, menurut kami dua wilayah tersebut, kalau kita lihat angkanya itu sudah siap, walaupun PR-nya masih di angka kematian, begitu ya. Jadi dicoba saja, diuji coba. Nanti kita lihat, jangan sampai kemudian ketika kita buka, biaya yang harus ditanggung negara jauh lebih besar dibandingkan biaya yang masuk dari wisatawan luar negeri. Itu sama seperti merokok. Merokok itu cukainya yang dinikmati oleh negara itu kecil, tetapi biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh negara itu melampaui cukai rokok yang ada. Nah, ini juga begitu. Jangan sampai untuk uang receh yang sedikit kemudian kita mengeluarkan uang besar untuk menyehatkan masyarakat kita. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya sebentar lagi Indonesia akan memasuki masa endemi, Ibu? Pasti suatu saat akan endemi, dan menurut kami akhir tahun ini mudah-mudahan WHO juga akan mengeluarkan statement untuk status endemi tersebut. Tentu untuk endemi itu menunggu dari statement global, karena pandemi itu kan terjadi secara internasional, jadi nggak bisa masing-masing negara kemudian melakukan statement bahwa mereka sudah endemi. Tidak begitu. Nanti WHO yang akan menyatakan kita sudah di stop untuk dihentikan statement untuk pandeminya, jadi masing-masing negara akan mengendalikan masing-masing melalui mekanisme IHR revisi 2005 gitu ya. Kita sudah punya sebenarnya international health regulation terkait dengan public health emergency for international concern. Syaratnya apa aja tuh Bu? Sekiranya Indonesia akan berubah statusnya menjadi endemi Bu? Biasanya status endemi itu akan terjadi ketika wabah itu sudah terjadi 3 periode waktu. 3 periode waktu itu bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Nah, kalau akhir tahun ini dia sudah masuk dalam tahun ketiga ya secara internasional. Kemudian yang kedua, sudah ada teknologi tambahan untuk mengendalikannya, bisa dalam bentuk vaksin, bisa dalam bentuk obat untuk membuat masyarakat angka kematiannya menjadi rendah. Kemudian yang ketiga, penyakit ini tidak cukup severe atau tidak cukup mematikan. Kalau kita lihat angkanya, sebenarnya angka kematiannya baik nasional maupun internasional rendah, walaupun Indonesia sendiri lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Jadi cukup banyak faktor yang menjadi indikator sesuatu itu menjadi endemi ataukah nanti menjadi hiperendemi bagi negara kita. TB di negara kita adalah hiperendemi. Sudah berpuluh tahun kita mencoba mengendalikan TB, tetapi kita masih tetap berada pada posisi yang tinggi. Oke, Pak Heri selaku Satgas, kira-kira uji coba yang dikatakan dapat berhasil ini supaya dapat berjalan dengan sukses, kira-kira persiapannya apa saja nih Pak? Iya, persiapan sudah dilakukan, diuji coba berkali-kali oleh pemerintah Bali dan segala pemangku kepentingan di sana. Persiapannya sudah, tinggal kemudian bagaimana agar ini berjalan tidak menimbulkan masalah baru gitu kan. Kita menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah baru. Artinya apa? Bahwa protokol kesehatan ataupun screening yang dilakukan atau diterapkan di pintu-pintu kedatangan yang dibebaskan untuk karantina terpusat itu bisa benar-benar dijaga atau dijalankan secara konsisten oleh para pelaku perjalanan, juga kemudian para pemangku kepentingan lain yang bertugas melakukan screening.
Nanti setelah 1 minggu ini berjalan, mudah-mudahan kita bisa segera melakukan evaluasi sehingga ada langkah lanjutan. Dan memang kalau di Jawa Bali ini memang evaluasinya sudah beberapa bulan terakhir ini dilakukan per pekan. Jadi sangat dinamis, regulasi-regulasi itu bisa diubah atau bahkan dilepas gasnya atau bahkan ditarik kembali remnya. Karena memang sepertinya kalau dilihat dalam 1 tahun terakhir sepertinya Bali termasuk yang paling siap begitu ya Pak Heri. Syarat yang perlu dilakukan oleh atau yang dipenuhi oleh turis yang ingin ke Bali yang terakhir Pak Heri. Iya, syaratnya mereka harus memastikan sehat. Saya rasa ini syarat umum ya, karena dia bepergian jauh dari rumah. Mereka juga ada kewajiban untuk melakukan PCR sebelum berangkat, karena itu sudah menjadi konvensi ya, syarat dari maskapai pada umumnya. Dan ketika datang, mereka tetap melakukan entry test, melakukan PCR, dan berdiam diri di hotelnya. Setelah 24 jam, kemudian hasil PCR-nya negatif, maka mereka bisa mulai melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan orang lain. Baik, untuk Ibu Pane yang terakhir Ibu, jika ada masukan atau feedback yang terakhir untuk memasuki bebas karantina bagi turis atau pejalan dari luar negeri ke Bali besok Ibu. Boleh diulang, mohon maaf. Mungkin Ibu Pane ada masukan terakhir untuk memasuki masa bebas karantina yang akan diuji coba besok bagi pelaku perjalanan luar negeri ke Bali. Iya, jadi masukan kami adalah dalam proses uji coba ini mohon pengawasan terhadap mereka memang benar-benar dilakukan. Kemudian hasilnya evaluasi tersebut tentu tidak dalam waktu yang singkat ya, setidaknya 2 minggu sampai dengan 1 bulan itu kita melihat bagaimana kemudian kondisi yang di lapangan. Kalau memang ini sudah sangat baik dalam 1 bulan ini, maka menurut kami memang semua daerah sudah bisa kita lakukan bebas karantina. Untuk perjalanan luar negeri ya, tetapi kalau untuk penata laksanaan kasus, untuk kontak erat dan kasus konfirmasi, isolasi dan karantina tetap menjadi prosedur standar di dalam pengendalian. Baik, pengawasan dan juga kesadaran diharapkan dalam penerapan uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri maupun bagi turis asing. Terima kasih sekali Ibu Mas Dalina Pane dan juga Pak Heri yang sudah bergabung di MNC News Now hari ini. Selamat sore dan salam sehat. Salam sehat Mbak Anggi.